Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Navara dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang rasionalisme Descartes. Rasionalisme Descartes adalah paham yang muncul di tengah kungkungan gereja Kristiani yang dikenal dengan masa skolastika. Jadi pada masa itu orang-orang mengklaim bahwa pengetahuan hanyalah milik gereja. Rasionalisme Descartes adalah bagian dari subjektivisme yang mengagungkan sentral akal budi manusia. Jadi Descartes lebih menekankan pada penggunaan akal atau rasio untuk mendapatkan pengetahuan. Ia lahir di Prancis pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Ia beragama Katolik. Pada tahun 1604, ia mengasingkan diri di daerah terpencil yang bernama Frogs Saint-Germain. Tapi sebelum ia mengasingkan diri, ia mengecam pendidikan matematika di sebuah universitas karena ia merasa kalau matematika tersebut sangat buruk. Lalu ia mengasingkan diri untuk mempelajari geometri. Dan pada tahun 1619 ia kembali sebagai tentara Belanda dan ia menuangkan pengalamannya di karyanya yang berjudul Die Cross de la Méthode. Dan pada tahun 1629 ia tinggal di Belanda dan menjalin hubungan dengan kaum gereja. Ia juga mengadakan korespondensi dengan Ratu Christina di Swedia. Ratu tersebut juga mengundang Descartes untuk membimbingnya belajar. Dan pada tahun 1650 Descartes meninggal karena sakit. Ungkapannya yang begitu terkenal yaitu cogito ergo sum. Sebagai contohnya adalah kita mengamati sarang madu, kemudian kita mendekati dan merasakannya. Ada beberapa hal yang tampak dan terasa pada indera kita, seperti lidah kita merasakan madunya, mata kita melihat rupa dan warnanya, lalu hidung kita mencium bau bunganya, dan jari kita merasakan keras dan dinginnya. Tapi jika kita meletakkan sarang madu tersebut di suatu wadah yang berada di atas api, sifat-sifat itu berubah sekalipun lilinnya tetap ada. Sifat itu sekarang berubah menjadi cair, lunak, lemah, dan lentur, dan sebagainya. Jadi yang dapat kita amati bukan lilin itu sendiri. Adanya lilin itu kita ketahui karena rasio atau akal kita, bukan karena wahyu, bukan karena pengamatan atau khayalan, melainkan karena rasio kita. Filsafat Descartes dalam ilmu pengetahuan, sebagai contohnya adalah buku Rules for the Direction of the Mind. Yang kedua adalah pengetahuan ada 3 bagian, yaitu pengalaman indrawi, fakta logika, dan matematika. Yang ketiga ontologi Tuhan dan benda. Yang keempat metafisika benda material dan non material. Dan yang kelima adalah analitik geometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.